Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jemaah, kajian kita insyaallah masih surat Al-Hasyr. Kita mulai pagi ini ayat nomor 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma afa Allah ala rasulihi minhum fama aujahtum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ma afa Allahu ala rasuli min ahlil qura falillahi walir rasul walidir qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Jemaah, ayat nomor 6 ini dalam bahasa agama kita ada istilahnya faik, ada istilah ghanimah. Masing-masing faik dan ghanimah ini harta rampasan perang. Kalau yang disebut faik ini harta rampasan tapi tidak terjadi peperangan, musuh itu sudah meninggalkan, sudah mengakui kekalahan dan keluar dari tempat itu, barangnya ditinggalkan. Itulah kasusnya yang kita kaji sebelumnya, yaitu Bani Nadir, orang Yahudi. Itu tanpa peperangan, Bani Nadir itu meninggalkan kota Madinah dan barang-barangnya ditinggalkan. Maka barang-barang yang ditinggalkan itu disebut faik. Kalau ghanimah itu barang-barang musuh yang setelah terjadi peperangan dan musuh itu kalah serta meninggalkan barangnya, itu ghanimah. Istilahnya dalam bahasa agama sendiri-sendiri, ada istilah al-fai' dan ada al-ghanimah. Cara pembagiannya pun juga berbeda. Maka kalau disebutkan pada bahasan sekarang ini adalah yang disebut fai', maka ma'afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujahtum alaihi min khailin wala rikabin. Jadi semuanya ini pembagian faik hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya dan tentara-tentara, karena tidak terjadi peperangan maka tentara itu tidak mendapatkan harta faik. Tetap diberikan Allah dan Rasulnya, nanti akan diberikan pada yang berhak menerima. Di antaranya tetap yang disebut fuqara, masakin dan seterusnya itu akan mendapatkan. Yang tidak mendapatkan faik itu adalah tentara, karena tidak terjadi peperangan. Lain dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu nanti ada pembagian sendiri.
Karena ada peperangan, maka tentara yang berperang itu juga akan mendapatkan bagian dari ghanimah. Kalau fai ini tidak. Kenapa demikian? Karena yang disebutkan Bani Nadir dari orang Yahudi ini, mereka meninggalkan Madinah sebagai tempat tinggalnya karena belum terjadi peperangan. Mereka keluar dari Madinah, barang-barang milik orang Yahudi ditinggalkan seluruhnya, maka barang itu disebut fai ini. Itulah yang Allah menjelaskan, walakinnallaha yusallitu rusulahu ala may yasha. Tapi Allah sudah memberikan wewenang kepada Rasul itu membagikannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sesuai dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadanya. Dan semuanya memang kemenangan itu atas izin Allah. Allah lah yang memberikan kemenangan. Karena tentunya kita ini tidak akan bisa mendapatkan kemenangan kalau tidak dengan pertolongan Allah. Karena kita manusia tidak berdaya, dan Allah di dunia ini akan bisa memberikan kemenangan kepada siapapun yang dikehendakinya. Cuman masalah urusan-urusan nanti di akhirat itu bukan masalah kemenangan yang diberikan Allah di dunia saja. Urusan di akhirat akan dilihat Allah. Siapa yang benar-benar mensyukuri Allah, siapa yang benar-benar beribadah kepada Allah, mereka itulah yang di akhirat kelak akan mendapatkan apa yang ditetapkan Allah, yaitu kenikmatan abadi yang di dalam surganya. Kalau urusan menang kalah di dunia tentang kedudukan manusia, baik itu di dalam peperangan, bisa jadi memang orang kafir menguasai kita, bisa jadi kita menguasai orang kafir. Semuanya ini tergantung apa yang dilakukan manusia itu selama hidup di dunia. Kalau kita sudah melupakan Allah, sudah meninggalkan Allah dalam kehidupan di dunia ini, pasti kita yang akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Sebab apapun di dunia, baik muslim maupun kafir, di dalam urusan keduniaan, apa yang disebut harta benda, pangkat tinggi, ilmu, siapapun akan diberi Allah. Sesuai dengan kesungguhannya mereka mau berusaha itu, tapi belum tentu mereka yang diberikan Allah harta yang banyak, pangkat tinggi dan ilmu yang luas itu kelak di akhirat masuk surga, itu belum tentu. Kenapa demikian para jemaah? Karena Allah menyatakan pada ayat nomor 6, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Cuman dengan kekuasaan Allah itu tidak sewenang-wenang Allah berkuasa mau mengendaki hambanya rusak, mau mengendaki hambanya benar. Bukan seperti itu. Kalau berbicara harta, pangkat dan ilmu di dunia ini, yang dimaksud manusia, segala aktivitas manusia dengan keilmuannya bisa membuat apa yang dikehendakinya. Itu berbicara muslim maupun kafir, semuanya akan diberi oleh Allah. Tapi kalau sudah berbicara siksa, neraka dan surga, tidak akan ditetapkan Allah dengan sekehendaknya sendiri, dalam pengertian orang kafir nanti dimasukkan Allah surga, orang muslim mukmin nanti dimasukkan Allah neraka. Bukan itu yang telah menjadi ketetapan Allah, dan Allah tidak akan merubah ketetapannya itu kecuali
Kalau manusia sendiri yang ingin merubahnya itu bisa terjadi. Itulah yang disebut adanya peribadatan yang diperintahkan Allah. Dan landasan-landasannya adalah yang telah ditetapkan Allah, yang umum dalam bahasa agama disebut dengan syariat. Kalau masalah harta, pangkat, ilmu, semuanya ini kalau kita berbicara sekarang ini di dunia, semuanya itu bisa disebutkan dengan sunnatullah. Tapi bagaimana menggunakan harta, pangkat, dan ilmu itu supaya kita terbebas dari siksa Allah, itulah yang Allah menentukannya dengan hukum-hukum yang disebut dengan syariatullah. Baru di sanalah manusia itu akan dinilai Allah siapa yang mentaati syariatnya dan yang tidak. Yang mentaati syariat Allah pasti dijamin Allah akan masuk surga. Yang tidak mentaatinya dimasukkan Allah neraka. Itulah ketetapan Allah yang berupa peribadatan. Jamaah, begitu pula meskipun kaitannya dengan peperangan, harta rampasan, ini sesungguhnya kalau kita berbicara syariatullah itu dasar landasannya adalah syariat. Karena semuanya itu akan dinilai Allah ibadah. Jemaah, bagi kita yang beriman harus tetap memperhatikan apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Itulah adanya pembagian harta rampasan perang. Dilihat harta itu setelah terjadi perang ataupun tidak. Kalau tidak terjadi perang maka disebut faik. Kalau terjadi perang setelah itu kita menang dan mereka orang-orang kafir kalah meninggalkan barangnya, barang yang ditinggalkan setelah terjadi peperangan itu disebut ghanimah. Maka Allah dan Rasulnya hanya mendapatkan 1/5. 4/5 dibagi lagi pada tentara-tentara yang ikut bertempur, juga nanti digunakan istilahnya untuk dana perang. Yang 4/5. Dan ini keterangannya di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 41. Yang disebutkan ghanimah bahwasanya lillah war rasul mendapatkan jatah khumus. Khumus itu 1/5. Kalau khomsun 5. Kalau khumusun 1/5. Ini bahasa Arab itu salah membaca, salah arti nanti. Khomsun 5. Tapi kalau khumusun 1/5. Makanya kalau kita membacanya keliru, artinya keliru. Tulisannya sama, kha, mim, sin. Dan kitab-kitab yang disebut kitab kuning itu biasanya tidak ada harokatnya. Makanya kalau membacanya umpama wa anna lillahi wa li rasulihi khomsun, berarti Allah dan Rasul mendapat 5. Nah ini. Padahal 5 dengan 1/5 berbeda loh Bapak. 1/5 berarti kalau barang itu 100, 1/5-nya 20. Kalau mendapatkan 5, berarti ya 5. Yang 4/5 berarti 80. 80 untuk tentara yang ikut perang dan untuk kepentingan dana-dana yang dibutuhkan dalam peperangan. Rasul dan yang dibagikan fakir miskin, kerabatnya yang berhak menerima itu hanya 1/5 itu dibagi sampai fakir miskin mereka yang tidak ikut perang.
Yang ikut perang malah mendapatkan lebih banyak, yaitu 4/5. Berarti kalau dijadikan persentase 20% Allah dan Rasulnya, 80% tentara yang berperang, dan yang untuk kepentingan dana-dana perang itu 80%. Itulah yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 41. Maka ayat nomor 7 para jamaah, Allah menjelaskan ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Harta fai yang Allah bagikan, yang Allah jelaskan pembagiannya untuk Allah, Rasul dan kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jadi fai ini tentara-tentara yang tidak berperang tidak dapat jatah. Karena fai itu harta rampasan dari musuh, tapi tidak terjadi peperangan, maka dibagikan kepada Allah, Rasulnya, dan kerabat-kerabat Nabi, anak-anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Inilah merupakan ketetapan Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak berputar pada orang yang kaya raya saja. Jadi semuanya akan mendapatkan nikmat Allah. Itulah semuanya ini dijelaskan Allah agar manusia mentaatinya apa yang dilakukan Rasul dalam pembagian-pembagian seperti itu. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau memang demikian, apa saja yang ditetapkan Rasul maka taatilah, dan apa yang dilarang Rasul tinggalkanlah. Kalau kamu diberi harta oleh Rasul, terimalah, tidak diberi, diamlah. Maka semuanya ini diserahkan Allah kepada Rasul, karena Rasulullah yang diberi wewenang oleh Allah untuk menerjemahkan Al-Quran ini dalam kehidupan. Dan Rasul tidak akan menyalahi aturan Allah. Inilah para jemaah, kalau kita perhatikan, jadi Al-Quran sebagai dasar agama Islam tidak mengurus urusan tentang ibadah-ibadah vertikal hablum minallah. Tapi sesungguhnya Al-Quran dengan dasar agama yang dipakai oleh Allah di akhir zaman ini, yaitu disebut agama Islam, mengatur manusia bagaimana berhubungan dengan Allah dan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia. Sampai ketetapan-ketetapan perang pun, bagaimana tata cara mendapatkan harta dan pembagiannya itu pun diterangkan oleh Allah. Ini menunjukkan Al-Quran itu adalah tatanan kehidupan manusia yang telah diatur Allah, supaya manusia itu benar-benar nantinya mendapatkan kenikmatan yang hakikinya, yaitu surga Jannatun Naim. Itulah yang disebut ibadah. Biarpun lahirianya berkaitan dengan sesama manusia, biarpun kaitannya sesama manusia, tapi tidak rukun damai, bentrok sampai terjadi perang, itu pun tetap dinilai Allah ibadah, asal yang disebut perang itu bukan perang hawa nafsu, bukan perang mengikuti antar kelompok. Perang yang dimaksud adalah untuk mempertahankan agama Allah. Ingat, perang dalam rangka mempertahankan agama Allah, supaya agama Allah ini tetap mulia,
supaya agama Allah tetap tinggi, ajaran-ajarannya tetap diyakini akan kebenarannya. Itulah yang nantinya mereka jika terbunuh di dalam peperangan seperti itu disebut mati syahid. Mati syahid itu adalah pengertian syahid, orang yang mati itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Tentunya Allah Maha Tahu, Allah Maha Menyaksikan. Orang yang matinya disaksikan Allah berarti orang itu kelak akan dirahmati Allah. Itulah yang disebut dengan mati yang mulia. Tapi kalau mereka itu hidup dan pernah membunuh, maka pembunuhan seperti itu tidak diancam sebagai dosa. Hati-hati, seringkali banyak orang memahami pokoknya membunuh itu dosa, baik itu membunuh dalam peperangan nanti dulu, perang yang bagaimana? Perang membela agama Allah sampai membunuh musuh itu tetap dinilai ibadah asal yang melakukannya itu ikhlas karena Allah. Itulah sebabnya menurut ceritanya wallahu a'lam, kebenarannya cuman di sini kisah itu sering ditampilkan kiai-kiai dahulu dalam rangka kita menuju keikhlasan. Di dalam peperangan ceritanya Sayyidina Ali yang juga menantu Nabi, kalau ada musuh meludahi Ali maka tidak jadi dibunuh. Kenapa demikian? Karena Ali takut membunuhnya itu bukan karena Allah, karena diperintahkan menegakkan agama Allah. Jangan-jangan saya membunuh itu gara-gara diludahi tadi. Nah, kalau membunuh saya musuh itu karena saya diludahi, berarti saya tidak ikhlas karena Allah. Lu sampai seperti itu perhitungan Ali, takut dinilai Allah tidak ikhlas. Coba kalau kita wis musuh posisinya sudah lemah, adik ngidoni, setelah dibunuh lidahnya ditarik, dincel-ncel bisa nanti. Karena dulu kan perangnya face to face, bukan perang seperti sekarang ini sembunyi tapi yang keluar hanya pelurunya. Kalau dulu kan face to face, sampai ada perang meludahi. Ini ya ceritanya seperti itu karena perangnya hanya berhadapan langsung. Tapi juga ada kisahnya orang kafir ini dalam peperangan menggunakan akal kancilnya. Setiap mau dibunuh, orang kafir itu mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling marah dalam hal ini Umar bin Khattab. Lapor Nabi, si fulan ini tidak sekali ini Nabi. Si fulan ini berulang kali, kalau dihitung mungkin lebih dari 5 kali. Setiap mau dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Izinkan saya Nabi nebas dia biar mampus. Apa kata Nabi? Umar, aku diperintah Allah untuk membunuh sehingga manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Umirtu, aku diperintah oleh Allah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya Nabi, kalau setelah la ilaha illallah berbalik menjadi saudara kita, mendukung kita, dia setelah la ilaha illallah menjadi musuh lagi, menjadi kafir lagi. Apa jawab Nabi? Umar, orang ini sudah melecehkan la ilaha illallah. Apa kamu ikut-ikutan melecehkan la ilaha illallah? Tapi kalau kita lihat di akhir zaman,
masing-masing kelompok mengucapkan la ilaha illallah, masing-masing kelompok mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, tapi gontok-gontokan sampai terjadi juga teman-teman, bahkan sampai terjadi saling membunuh. Ini jangan-jangan kalau dinilai Allah melecehkan la ilaha illallah, bisa jadi yang membunuh dan yang dibunuh dimasukkan neraka. Itulah Nabi pernah mengatakan, idzal taqal musliman, apabila ada dua orang muslim bertemu, fal qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Sahabat bertanya, Nabi, kalau yang membunuh masuk neraka saya menerima, bagaimana kondisi orang yang dibunuh kok dia juga masuk neraka? Jawab Nabi, saking dia kedahuluan, kalau dia tidak terbunuh dia juga akan membunuh. Hati-hati. Jadi semuanya ini tidak dilandasi karena Allah. Semuanya sampai terjadi seperti itu adalah hawa nafsu. Maka dari itu Allah menyatakan, wa ma'atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu, menunjukkan kita ini harus sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita ini membantah Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan kita diancam Allah sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Jamaah, inilah ancaman-ancaman yang diberikan Allah kepada kita umat Islam yang tidak mengikuti apa yang menjadi ketetapan Rasul dalam kehidupan. Maka siapapun mereka yang sudah mengaku iman dan Islam agamanya harus bersama-sama Rasul di dalam kehidupannya. Kalau dahulu masih berjumpa dengan Rasul, dan kita orang akhir zaman, Rasul karena sudah wafat, tinggal warisannya yang kita dapatkan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Lan tadillu abadan, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Intamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Rasul, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jamaah, itulah yang sekarang ini kita terbawa oleh pemikiran-pemikiran global, baik itu bersumber dari orang kafir maupun dari orang Islam yang tidak paham tentang Islamnya, maka dianggapnya semua kebaikan itu berpahala. Semua agama itu tujuannya surga. Tidak ada bedanya Islam dengan yang lain. Maka seperti itu keterangannya yang di akhir zaman. Kalau kita sama-sama mengakui seperti itu, berarti Islam kita belum benar menurut Allah. Karena Islam itulah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Islam itu satu-satunya konsep yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa neraka. Tanpa Islam kita tidak akan bisa masuk surga. Dan Islam ini agama tauhid, agama yang diridhoi Allah. Selain Islam agama batil, agama musyrik, tidak diridhoi Allah. Semua pelakunya akan dimasukkan neraka. Itulah yang dijelaskan Allah dalam surat Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam
maka tidak diterima agama itu, dan di akhirat dia tergolong orang yang rugi. Jamaah, dengan keterangan ini Islam diturunkan Allah tidak sekedar mengatur sholat. Islam diturunkan Allah tidak sekedar mengatur rukun Islam saja. Islam diturunkan Allah tidak mengatur orang Islam saja. Kalau kita perhatikan, semuanya itu adalah aturan tatanan kehidupan. Sampai urusan-urusan peperangan saja diatur oleh agama, supaya kita benar-benar mendapatkan nilai ibadah. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita tidak memahami agama secara dangkal. Kita memahami agama menurut keterangan Allah dan Rasul-Nya. Itulah pemahaman yang kafah. Akhirnya kita bisa melakukannya dengan baik dan benar. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan Bapak, kalau ada yang perlu disampaikan, monggo. Saya berikan waktu. 2 ayat tadi tentang fai'. Dan fai' itu kaitannya harta yang ditinggalkan oleh musuh tanpa perang. Maka tentara perang tidak mendapatkan harta fai', lain dengan ghanimah. Intinya itu menunjukkan agama Islam itu tidak hanya mengatur sholat. Monggo, silakan. Monggo Bapak. Mengenai ghanimah tadi Ustaz. Mengenai ghanimah. Ya. Kalau apa itu Nabi dapat seperlima. Ya. Itu kalau ikut perang Ustaz. Kalau terjadi perang, surat Al-Anfal Bapak. Iya. Ayat 41. Monggo, silakan apa yang di... Maksud saya gini, kalau Rasul itu ikut perang dan tidak ikut perang, itu apa sama pembagiannya Ustaz? Apakah sama? Iya. Maksudnya pembagiannya. Pembagiannya. Kalau ikut perang dan tidak perang lain Bapak. Kalau ikut perang itu ghanimah namanya hartanya, maka yang didapatkan oleh Rasul menurut keterangan Allah sendiri dalam surat Al-Anfal ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billah. Jadi 1/5 itu dibagi pembagian seperti fai' tadi. Allah, Rasulnya, kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. 4/5-nya dibagikan kepada tentara perang dan dana perang. Masalahnya seperti itu. Jadi kalau di prosentase ghanimah, Rasul dan fakir miskin seluruhnya tadi hanya 20%. 80% kembali pada tentara perang dan dana perang. Lebih banyak yang berperang. Nggih. Tapi kalau fai' yang berperang, tentara tidak dapat, dana perang nggak ada, semua hanya dibagi Rasul, kerabat, fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil. Beda. Lain Pak, nggak ada keterangan itu. Rasul pasti tampil. Karena Rasul itu wajib perang itu. Umpama dahulu Abu Bakar nggak mau, Umar nggak mau, Utsman nggak mau, Ali nggak mau, semua orang Islam nggak mau. Rasul perang itu menyusahkan. Dan Rasul berangkat sendiri. Surat An-Nisa. Ada ayatnya surat An-Nisa. Ayatnya insya Allah 84. Surat An-Nisa ayat 84. Diterangkan Allah bahwasanya kewajiban perang itu Rasul sendiri.
Faqatil fi sabilillah. Maka berperanglah kamu Muhammad di jalan Allah. La tukallafu illa nafsaka. Tidak diperintahkan kecuali pada dirimu sendiri. Terus sekarang kan kita berpikir, lah kalau Nabi tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang mendukung, lantas tentara perang itu siapa? Oh, tentaranya Allah, bukan manusia saja, malaikat itu tentara Allah. Rasul berangkat perang sendiri, di belakang Rasul malah malaikat. Malah lebih kuat malaikat, Pak. Malaikat itu nggak cerdas di bom. Meskipun ada bom bunuh diri, malaikat nggak ikut mati. Cuman wewenang Rasul, waharridil mu'minin, gerakkanlah, kobarkanlah semangat perang pada orang-orang mukmin. Jadi kalau jenengan berpikiran Rasul tidak ikut perang, itu lain. Cuman ada istilah perang Rasul tidak ikut. Dalam sejarahnya memang ada, tapi Rasul dalam kepentingan yang lain, Rasul mengatur strateginya ya tetap jatahnya sama Bapak, karena lillah tadi diawali wa anna lillahi khumusahu wali rasuli, jatah 1/5 itu tidak hilang. Kalau terjadi peperangan maka Allah dan Rasulnya tetap mendapat 1/5. Secara pribadi Rasul ikut perang maupun tidak ikut. Namun, jadi dalam hal ini ketetapan itu makanya diawali dengan wa anna lillah, ini yang tidak bisa dibantah. Surat Al-Anfal ayat 41. Itu tetap, pembagian tetap, ada peperangan, rampasan, katakan mendapatkan rampasan 1 triliun. 1/5 triliun itu diambil dulu, yang 4/5 triliun ini dibagikan tentara perang dan menjadi dana perang. Makanya itu ada ketetapan semuanya. Jadi Rasul saat itu katakan sakit tidak ikut perang ya tetap dapat 1/5, tapi bukan dipek Rasul kabeh loh Bapak. Ada embel-embelnya tadi, walidil kurba wal yatama wal masakin. Sampun Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, tadi dijelaskan bahwa hasil ghanimah sama fai itu sudah ada aturannya untuk pembagiannya. Tapi bagaimana tentang, saya pernah mendengarkan ceramah tentang riwayat Nabi itu bahwa pernah tidak tahu perang apa mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ternyata Rasulullah membaginya itu bukan kepada kaum Ansar atau Muhajirin, tetapi kepada Abu Sufyan beserta keluarganya yang mana sangat banyak pendapatan ghanimah itu. Apakah ini tidak bertentangan? Dan yang kedua, bagi tentara yang syahid, apakah keluarganya itu nanti ada porsi tersendiri untuk pembagian ghanimah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti kasus-kasus seperti itu, kalau bahasa umumnya itu exception, perkecualian. Insya Allah dalam peristiwa Abu Sufyan itu, karena Abu Sufyan itu tunduk takluk saat peristiwa terakhir Fathu Mekah. Mekah dulu dikuasai oleh orang kafir. Setelah terakhir turun idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan saat itu dedengkotnya kafir yang disebut Abu Sufyan ini tunduk dan masuk Islam.
Maka dengan pemberian Abu Sufyan yang banyak, karena Rasulullah mengobarkan, mengumumkan secara umum siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Ya tentunya dananya Abu Sufyan dilebihkan oleh Rasul, karena juga orang-orang kafir akan melihat dan masuk rumah Abu Sufyan. Mungkin anggapannya mereka melihat Abu Sufyan masih kafir. Oh, nek ngono mlebu omahe Abu Sufyan saja aman. Berarti insya Allah seperti itu tadi, mungkin tanpa ada pertempuran, dan itu bukan lagi ghanimah, namanya fai. Karena gerakan yang begitu, apa istilahnya, perintah Allah dengan idza jaa nasrullah, monggo Bapak. Akhirnya semua tentara Islam datang, dengan kedatangannya mereka itu sudah sama takut, takluk. Berarti mungkin setelah itu yang disebut ini tidak ada peperangan yang sengit sebagaimana perang yang lain. Maka Rasulullah bisa mengambil kebijakan saat itu. Maka Rasulullah memberikan pada Abu Sufyan lebih banyak, karena saat itu Abu Sufyan takluk dan masuk Islam. Dan Rasulullah mengumumkan siapa saja orang Mekah yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Istilahnya kalau bahasa sekarang mungkin suaka politik, mungkin begitu ya. Mereka untuk minta perlindungan, wis nek ngono mlebu omahe Abu Sufyan saja berbondong-bondong. Lah tentunya kalau Abu Sufyan dibiarkan, nggak diberi dana, bagaimana makan mereka dengan menanggung orang banyak itu? Ini loh, Islam itu tidak pernah mentang-mentang berkuasa terus dipek dewe, tidak. Itulah yang disebut Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi insya Allah Rasulullah tidak melanggar, Bapak. Makanya kita harus jeli membaca sejarah. Pedomannya dua ayat ini. Pertama, ghanimah itu ayat 41 surat Al-Anfal. Yang fai itu surat Al-Hasyr ayat 6 dan 7. Insya Allah demikian, Bapak. Dan kita kan hanya orang akhir zaman mendengar dari cerita sejarah. Sejarah itu tergantung sejarawan. Bagaimana dia menulis dan memahaminya, kan demikian. Enggak usah jauh-jauh, Bapak. Jangan-jangan seperti itu bisa dipelintir, yang salah dijadikan benar. Sejarahnya G30 SPKI itu loh, sekarang masih tanda tanya. Siapa sesungguhnya pelaku G30 SPKI? Kan nggak ada orang tahu. Apalagi sekarang sudah banyak pelaku-pelakunya yang meninggal. Wah ini, jangan-jangan nanti muncul ada dugaan yang benar ini, yang benar ini. Susah kita mengikuti apa betul itu benar, apa betul itu dia dulu mengetahui pasti. Nah, kenapa dahulu kok tidak diluruskan itu tadi? Karena yang berkuasa menang. Tapi kalau Allah yang mengkisahkan, Bapak, tidak akan ada pelintat-pelintut itu. Di antaranya ghanimah dan fai ini sudah jelas pembagiannya menurut Allah. Bagaimana tadi, bagaimana kalau ada peperangan tapi Nabi tidak ikut perang, apa ya tetap mendapatkan dari 1/5. Insya Allah ini pembagian tetap, karena ada wa anna lillah. Diawali wa anna lillah khumusahu. Jadi diambil dulu untuk lillah ini. Lah, untuk lillah ini bukan kok Allah butuh dana. Allah tidak akan butuh dana, dikembalikan wali rasul, walidil kurba, wal yatama, wal masakin, wabnis sabil. Insya Allah ngaten Bapak, mungkin saat itu dilihat harta itu bukan ghanimah tapi fai. Tapi secara umum Bapak, orang mengenal harta rampasan itu hanya ghanimah. Padahal dalam agama harta rampasan itu ada dua. Ada ghanimah, ada fai. Fai itu yang didapatkan tanpa perang, ghanimah didapatkan dengan cara
perang. Ampun? Syahid ya tetap keluarganya dijatah Bapak, tidak dibiarkan. Makanya tadi kan ada masakin. Kalau masih kerabat dari Rasul ya tetap dapat walidil kurba. Ampun? Wabni sabil, wong wabnu sabil aja dapat, apalagi masakin. Ibnu sabil itu kan orang kehabisan bekal pada waktu dia dalam perjalanan jauh. Ingat dahulu orang bekerja itu kadang-kadang dari tempat satu ke tempat yang lain itu berbulan-bulan. Kalau tidak mendapatkan barang, dananya habis, dia menjadi ibnu sabil. Maka ibnu sabil ini dapat dari harta seperti itu. Atau juga kalau sekarang ada istilah pembagian zakat, ibnu sabil pasti ada. Tapi kalau sekarang mungkin lain Pak. Orang sekarang mau bepergian itu tidak bawa uang, bawa kartu ATM. Nggih, saniki lak ngoten ta. Nggawa duit wedi dirampok. Tapi sekarang ada mbobol ATM loh Bapak. Tanpa pakai kunci T. Kalau dulu kan yang dibobol di uang di ATM-nya diambil. Dalam pengertian pakai kunci. Sekarang ini langsung bobolnya langsung tertulis nanti di transaksi tulisan bank itu. Nggih. Jadi uang simpanan di bank bisa dinyatakan secara otomatis diambil sekian. Saldonya sekian, itu tanpa diketahui oleh siapa yang mengambil. Oh, alatnya sudah canggih. Teknologi canggih, malingnya juga canggih juga. Mungkin kalau zaman kecil saya dengan bapak yang sepuh-sepuh itu maling dulu bawa linggis. Karena mencurinya itu model gangsir. Ya, dulu kan itu Pak ya. Gangsir. Rumah digeduk. Luarnya sampai dia nembus masuk gangsir itu pakai linggis. Kemudian linggis ditinggalkan bawa pedang celurit, kapak. Itu masih ada jumlah sedikit, yang paling banyak kunci T. Sekarang kunci T tetap digunakan tapi ada yang lebih canggih. Dengan alat yang bisa membobol ATM langsung uang yang tersimpan itu diambil tanpa ada curiga, tapi tidak diketahui siapa yang mengambil. Kalau orang bawa itu kan bisa konangan Bapak ngambil, karena bukan orang itu yang punya. Tapi sekarang pokoknya tahu nomor PIN. Nggih. Modelnya kan begitu nggih. Yang PIN-nya sudah diketahui amblas duit sampean. Enak maling ini ku, umpamane di situ dilihat saldonya 1 miliar. Nyolongi seminggu cukup mek 1 juta. Kakek, gitu. Engko minggu maneh 1 juta. Zaman tambahi gak tambah akeh tambah kurang. Lu duit iki lho ditambahi terus kok tambah entek. Padahal saya merasa tidak pernah ambil. Sing joko wong liya. Monggo silakan Bapak kalau ada yang lain. Mohon tanya Ustaz. Kali dikatakan bahwa kalau dulu perang itu mempertahankan agama sehingga mati syahid. Kemudian sekarang ini hanya hawa nafsu. Artinya dua-duanya nanti yang menanggung beban dua-duanya, baik yang bagaimana Bapak? Tadi sekarang ini kan kelihatannya kan hawa nafsu yang bahasa kasarnya tidak ada perang agama. Iya, ya? Tidak ada perang agama dan tapi peperangan kok ada. Iya. Saya tadi kan dengan hawa nafsunya ini saling membunuh sehingga dua-duanya masuk neraka. Pertanyaan saya gini Pak Ustaz. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, katakanlah peristiwa Priok atau kemarin itu saya lihat mubarkan musyawarah dari orang Varia. Tapi muncul nama Habaib atau Habib itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Saya tidak tahu persis, saya tidak bisa menilai hatinya. Kalau melihat hadis Nabi, man ra'a minkumul munkaron falyughayyirhu biyadihi. Semua kalau melihat kemungkaran kemudian merubah dengan tangan,
berarti secara fisik, dan itu ikhlas karena Allah, ingin menegakkan agama Allah, ingin menjalani perintah Allah, memberantas kemungkaran. Kalau mampu dengan fisik silakan. Kata Nabi, fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan fisik, dengan lesan diingatkan. Kalau dengan lesan nggak mampu juga ngomong yang benar, takut nanti dipecat dari jabatannya, itu soal pribadinya, tanggung jawab pada Allah. Dengan hati, kalau umat Islam memberantas kemungkaran dengan hati, itu adalah keimanan yang nomor 3. Kata Nabi, ad'aful iman. Iman nomor 1 itu kemungkaran diberantas dengan tangan. Nomor 2 dengan lesan. Nomor 3 dengan hati. Kalau kita lihat kondisi kita sekarang ini, justru kita banyak yang dengan hati. Kalau dengan hati saja tidak, berarti kita diancam tidak punya iman. Kalau itu yang ditempuh, tetap besok di akhirat mulia. Makanya kita bisa mendapatkan kemuliaan karena Nabi sudah memberikan tata caranya menghadapi bagaimana kita seharusnya. Itulah yang disebut syariat, Bapak. Yang dinilai ibadah. Maksudnya tadi yang muncul nama Habaib atau Habib. Iya, saya tidak ngerti apa dia itu niatnya memberantas kemungkaran. Kalau itu yang dilakukan, silakan. Lah Habaib itu yang ikut apa yang... Makanya kan saya tidak tahu persis cerita jenengan. Yang dimaksud habaib itu yang bagaimana di situ. Habaib itu kan hanya titel. Yang disebut Habib itu nek orang banyak habaib. Orang Arab biasanya disebut Habib. Dan Habib itu bahasa pergaulan tingkatannya disebut yang paling tinggi. Kalau sekarang loh Bapak. Jadi orang-orang Arab yang disebut Habib itu tingkatannya sudah terhormat. Kalau mungkin dalam bahasa Jawa itu darah biru. Nah, yang di situ Habib itu bagaimana di situ dalam perbuatan itu? Dia sebagai pelopornya, sebagai penegaknya, sebagai apa? Saya kan juga kurang jelas Bapak ngomong tadi. Kok tahu muncul-muncul habaib itu apa yang di situ dimaksudkan? Maksud saya begini Ustaz. Ya. Dengan adanya tadi itu peristiwa tadi itu, Ya. yang kita lihat di tayangan-tayangan TV itu adalah orang-orang seperti tadi katakan seperti orang Arab ya. Ya. Terus dengan sorban ya, di mana dia ikut di dalamnya ya, di mana orang-orang kita sekarang ini menyebut Habib kan? Atau bagaimana dengan yang namanya keturunan Nabi tadi Ustaz? Keturunan Nabi orang Habaib atau Habib tadi Ustaz? Mengakunya demikian, tapi wallahualam kita tidak tahu. Kalau dalam kenyataannya Nabi tidak punya anak laki-laki. Orang Arab itu yang dipakai turunan itu yang laki-laki. Nabi kan anaknya perempuan. Fatimah suaminya Ali. Punya anak Hasan Husain. Dari keturunan ini nyampainya pada Ali, bukan pada Nabi. Turunan itu kan laki-laki, Bapak. Jadi kalau Nabi punya anak laki-laki, umpama Fatimah itu laki-laki, Ali perempuan. Jadi, ya, maka ini bisa dianggap anaknya Fatimah karena bapak, Ali ibu. Ini bisa sampai Nabi. Tapi sekarang wong Nabi itu lo nggak punya anak laki yang sampai berkeluarga dan punya anak. Anak Nabi yang laki semuanya mati kecil sebelum berkeluarga.
yang sampai mempunyai keturunan itu hanya Fatimah. Dan Fatimah itu suaminya Ali. Ali itu anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu matinya tidak menyebut la ilaha illallah, dalam pengertian matinya mati kafir. Berarti kalau jalur keturunannya ke Abu Thalib. Karena tidak mengikuti Abu Thalib, mengikuti alinya, maka mereka menisbatkan kepada Nabi. Wallahualam. Itu hakikat kenyataan sejarah loh Bang. Kalau hanya mengaku-mengaku, saya tidak ngerti angkat tangan. Tapi kenapa kok muncul dia sampai membela seperti itu? Kalau dasarnya memberantas kemungkaran sesuai dengan didhawuhkan Nabi, tetap dinilai Allah mulia. Saya tidak bisa menyangkal, biarpun dikatakan orang banyak salah, tapi kalau dasar orang yang melakukan itu memberantas kemungkaran karena Allah dengan tangannya, maka Allah yang akan menilai kalau memang pelakunya ikhlas karena Allah. Tapi kalau hanya itu ada yang mendanai, disponsori, kamu harus teriak demikian. Tapi kalau ditanya, saya ini memberantas kemungkaran karena Allah, padahal ada yang mengendalikan. Nah ini angkat tangan saya. Sekarang susah loh Bapak, hati-hati loh. Banyak dana dikucurkan untuk hanya sekedar mengadu domba umat Islam. Kalau kita tidak waspada, nanti akan terjadi seperti itu. Jadi kalau benar-benar ikhlas karena Allah, tetap mulia. Inilah yang harus kita nomor satukan. Kalau tidak mampu dengan tangan, bilisan. Nah kenapa seringkali bertanya-tanya, kenapa umat Islam tidak pernah ditolong Allah? Karena umat Islam tidak pernah berkata benar. Lebih-lebih mereka pejabat, tidak pernah berkata benar. Kenapa saya katakan mereka tidak pernah berkata benar? Karena mereka mengatakan semua agama sama. Semua agama dari Allah. Inilah berkata dusta menurut Allah. Menurut Allah loh ya, bukan menurut saya. Padahal kata Allah yang benar hanyalah Islam. Yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kenapa orang Islam yang mempunyai kekuasaan tidak pernah mengatakan itu? Justru mereka yang paling berkuasa malah mengatakan semua agama sama. Itulah Islam tidak pernah menang. Karena yang Islam tidak pernah berkata benar. Bagaimana bisa berbuat yang benar kalau ngomong benar saja tidak berani? Ya coba kalau ada pejabat yang paling tinggi mengatakan, wargaku rakyat Indonesia, menurut keterangan Allah agama yang benar itu agama Islam. Oh menang Islam nengok. Nggak tahu pejabat ini langsung turun apa langsung di demo. Itu resiko dari mengatakan benar. Jadi ngomong benar itu resikonya tinggi. Itulah yang Nabi pernah mengatakan, kul khairan auliyasmut, katakanlah yang benar atau diam. Kulil haq walau kana murran, katakanlah yang hak meskipun pahit rasanya. Pahit rasanya ini bisa turun dari jabatan tadi, pahit itu. Gara-gara berkata benar. Insya Allah demikian Bapak. Jadi saya tidak tahu persis apa habaib itu memang niatannya memberantas kemungkaran karena Allah. Kalau itu yang dilakukan tetap mulia di sisi Allah. Karena hadis Nabi ada, man ra'a minkumul mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau itu jelas-jelas mungkar menurut penilaian agama, maka ada orang yang merubah dengan tangannya, ya benar, dinilai Allah tetap mulia. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisanihi.
Fa illam yastati fa biqalbihi. Kata Nabi, yang ketiga dengan hati itu kedudukan iman yang paling lemah. Insya Allah kita ini berada di yang nomor 3. Kalau kita ngaku nomor 1, nggak sesuai dari Allah, dusta. Ngaku nomor 2 nggak sesuai, dusta. Ya lebih baik kita mengaku yang nomor 3. Seandainya pengakuan kita tetap diterima Allah dan Allah tetap menggunakan Rahman Rahimnya, ya bisa masuk surga. Karena ada hadis Nabi, siapa yang ada di dalam hatinya setitik iman, maka bisa masuk surga. Mudah-mudahan dengan 1 titik iman yang kecil itu, kita tetap dirahmati Allah. Itulah harapan kita bersama, asal iman kita tidak hilang. Kalau iman sudah hilang, na'udzubillah min dzalik, neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dijadikan Allah ilmu yang manfaat, digolongkan Allah hamba-hamba yang dirahmatinya dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.